Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Nurfalia, tingkat 1D keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 20217192 dari Desi Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 yang diampu oleh dosen Gunung Wijayani MSI. Di sini ada anatomi dari sistem pencernaan. Anatomi dari sistem pencernaan yaitu terdiri dari bagian mulut sampai dengan anus. Dari mulai makanan dikunyah, diproses sampai dibuang melalui anus. Di sini ada istilah dari anatomi sistem pencernaan. Yang pertama ada cavitalis oralis atau rongga mulut di sini, dan ada lingua atau lidah di sebelah sini, dan ada glandula parotidea. Ini adalah kelenjar ludah parotis yang berfungsi untuk penghasil air ludah, dan ada juga glandula sublingualis, ini juga sama penghasil air ludah, dan ini juga glandula submandibularis, ini juga sama penghasil air ludah. Dari rongga mulut ini selanjutnya makanan akan didorong ke saluran esofagus. Dari saluran esofagus ini makanan akan lanjut didorong ke lambung. Di lambung ini makanan akan dibantu oleh organ lambung dan enzim lambung menuju usus halus. Sebelum menuju usus halus, makanan akan disekresikan oleh cairan empedu yang berada di kantong empedu atau vesikel vilea dan hati atau hepat untuk menuju ke usus halus. Di usus halus inilah terdapat 3 kolon. Ada kolon duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum adalah usus penyerapan. Dari sinilah sisa makanan yang masih mengandung air akan masuk ke dalam usus besar atau incendium mayor. Di usus besar ini terdapat 3 kolon. Ada kolon transversum, adalah kolon yang melintang. Kolon ascending di sini adalah kolon yang ascending di sini adalah kolon yang menanjak naik, dan ada kolon descending, ini adalah kolon yang menanjak turun. Selanjutnya, sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi akan dibuang melalui anus. Kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut adalah jalan masuk pertama makanan menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori. Dalam rongga mulut ini terdapat istilah. Yang pertama ada lingua. Lingua ini adalah lidah yang melekat pada mandibula atau tulang rahang bawah. Di sini terdapat selaput lendir, dan selanjutnya ada gigi di sini atau dens. Ini berfungsi sebagai proses mastikasi, yaitu memotong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya di sini ada ductus glandula sublingualis. Ini adalah kelenjar sublingualis atau saluran penghasil air ludah, dan di sini juga ada ductus parotides. Ini juga sama fungsinya sebagai kelenjar air ludah. Ada juga di sini frenulum lingua. Ini adalah lipatan yang terdapat di bawah lidah. Di sini selanjutnya juga ada granula sublingualis. Ini adalah kelenjar yang berada di bawah lidah. Terus di sini juga ada musculus masseter. Di sini adalah otot yang membantu pada pergerakan rahang mulut di sini. Selanjutnya di sini ada musculus milioides. Ini adalah otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut. Terus juga di sini ada ductus submandibularis. Ini adalah saluran kelenjar air ludah pada submandibularis atau pada rahang bawah. Dan di sini juga ada glandula submandibularis. Ini adalah kelenjar ludah submandibularis. Perbedaan ductus dengan glandula adalah kalau ductus itu lebih ke salurannya, kalau glandula adalah kelenjar penghasilnya. Untuk organ yang selanjutnya, setelah makanan masuk ke rongga mulut akan didorong ke saluran esofagus. Di dalam esofagus ini terdapat istilah. Yang pertama ada inserotet, ini adalah gigi pemotong depan. Ada oropharing, ini adalah bagian tenggorokan belakang. Di sini selanjutnya juga ada epiglottis, bagian yang paling penting. Ini adalah tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Dan selanjutnya ada fintum ricis, ini adalah bagian seperti buah pir yang di hipofaring. Selanjutnya ada thyroid cartilage, ini adalah tulang rawan tiroid di sini. Dan ada juga thyroid cartilage, ini adalah tulang rawan krikoid di sini bentuknya, dan juga ada copharyngeus muscellus di sini. Ini adalah otot yang terletak di esofagus, dan ada trakea, ada aorta, pembuluh darah besar, dan selanjutnya juga ada left main bronchus, ini adalah bronkus kiri, dan selanjutnya ada diafragma di sini. Ada juga aortoconstriction, ini adalah perlekatan dengan di esofagus, perlekatan aorta di esofagus, dan juga ada inferior esophagus sphincter, ini adalah katup bawah esofagus. Nah, di ujung esofagus inilah otot yang membatasi esofagus agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali lagi. Selanjutnya di sini ada lambung. Lambung ini memiliki banyak istilah. Yang pertama ada kardial di sini. Kardial adalah katup lambung atas, atau di sini katup yang mengunci esofagus dengan lambung. Selanjutnya ada fundus ventriculi di sini. Ini adalah dasar lambung. Ada juga serosa. Serosa ini adalah jaringan ikat pelapis luar, dan ada korpus. Korpus ini adalah bagian dasar lambung atau badan lambung. Dan selanjutnya ada musculus longitudinalis. Ini adalah otot yang memanjang membantu pergerakan di lambung. Ini dia gambarnya. Dan ada musculus circular. Ini adalah otot yang melingkar di lambung. Dan ada musculus obliquus. Ini adalah otot yang menyamping di lambung. Selanjutnya ada pulvatura minor gracis. Ini adalah lengkung kecil lambung seperti ini.
Dan selanjutnya ada juga kultural major gras. Di sini adalah lengkung besar yang ada di lambung di sebelah kanan. Terus juga ada filorus. Filorus ini adalah muara lambung untuk masuk ke usus halus di sini. Selanjutnya juga di sini ada sphincter. Ada sphincter filarius, ini adalah kutub lambung bawah. Di sini ada selanjutnya ada canalis filarium, ini adalah saluran muara lambung. Ada antrum filarium, ini adalah rongga melebar lambung bagian bawah, dan di sini ada runggai mukosa di sini. Ini adalah jonjol selaput lendir lambung yang membantu proses mendorong makanan masuk ke dalam usus halus. Anatomi kantong empedu dan pankreas di sini. Ketika masuk ke usus halus, kantong empedu dan pankreas inilah yang berperan. Nah, kantong empedu ini disebut dengan vesicle vilea yang berfungsi menghasilkan cairan empedu yang akan melumasi makanan untuk masuk ke usus halus. Nah, selanjutnya ada bagian ductus hepatitis destra. Ini adalah saluran hati kiri, dan ductus hepaticus sinistra ini adalah saluran yang akan bermuara ke hati dari sebelah kanan di sini. Dan selanjutnya ada ductus hepaticus communis di sini. Ini adalah saluran yang menyatu arahnya ke hati, dan sedangkan ductus choledochus di sini ini adalah saluran yang bermuara ke empedu. Dan selanjutnya juga di sini ada ductus crypticus. Ini adalah saluran empedu proksimal. Bagian yang selanjutnya di sini ada hepatokreatik. Di sini adalah saluran yang bermuara ke pankreas dan hati. Ini dia di sini gambarnya. Dan ada pankreas di sini. Pankreas ini adalah yang menghasilkan hormon-hormon insulin dan glukosa ketika glukosa darah berlebih di sini. Untuk anatomi yang selanjutnya di sini ada anatomi dari usus halus. Yang pertama ada duodenum di sini. Ini adalah usus 12 jari yang merupakan pangkal dari bermuaranya lambung ke usus di sini. Dan juga di sini kemudian dari usus 12 jari ini makanan akan masuk ke bagian jejunum. Nah, jejunum ini adalah usus kosong. Nah, dari sinilah makanan akan lewat saja. Selanjutnya makanan akan masuk ke bagian ileum di sini. Ileum ini adalah usus bagian penyerapan seperti zat makanan, protein, lemak, mineral, dan karbohidrat itu akan diserap ke usus halus. Kemudian makanan yang sudah tidak bisa diserap lagi maka akan dilanjutkan ke usus besar. Anatomi yang selanjutnya di sini ada usus besar. Usus besar ini memiliki istilah. Yang pertama ada flexura hepatica coli. Ini adalah lambung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Selanjutnya juga ada kolon transversum di bawahnya. Ini adalah usus besar yang melintang di sini, dan juga ada arteri mesenterica superior di sini. Ini adalah pembuluh arteri terletak di usus halus bagian atas di sini. Dan selanjutnya ada hasrum. Hasrum ini adalah kantong usus besar, dan di sini ada kolon ascendens. Kolon ascendens ini adalah usus besar naik, dan ada ileum. Ileum ini adalah tulang usus. Nah, selanjutnya di bawah ileum ini ada valvula ileocanalis di sini, dan ada caecum di sini. Caecum ini adalah dia bagian pertama usus besar di sini. Dan selanjutnya ada appendix femiformis di sini. Ini adalah bagian umbai cacing. Dan selanjutnya di sini ada flexura lianis coli di sini di atas. Ini adalah lengkung pertemuan antara kolon transversum dengan descendens di sini. Dan ada mesokolon transversum ini. Ini adalah otot yang mendukung untuk menempelnya calon transversum. Selanjutnya di sini ada appendix epiplokai ini di sini. Ini adalah kantung kecil peritoneum yang berisi lemak, dan di sini ada kolon descendens. Dan selanjutnya juga ada mesenterium. Ini adalah akar usus halus di sini. Ini adalah akar usus halus, dan di sini ada taenia coli. Ini adalah pita usus besar, dan di sini juga ada kolon sigmoidem di sini ya. Ini adalah usus besar yang membentuk sigmoid atau S. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini ada rektum. Rektum ini adalah bagian distal usus besar, dan ada carnalis analis ini adalah anus, dan ada sphincter al externus ini adalah kutub anus luar. Jadi makanan yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak berguna lagi akan dibuang melalui anus. Penjelasan anatomi dalam sistem pencernaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.